Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Inawati. Saya ingin menjelaskan tentang manajemen stres kerja pada pekerja perkebunan dan pesisir. Memahami stres kerja di sektor perkebunan dan pesisir. Sektor perkebunan dan pesisir merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia yang melibatkan jutaan pekerja. Namun, kondisi kerja di kedua sektor ini memiliki tantangan unik yang dapat memicu stres kerja yang signifikan. Pekerja di perkebunan menghadapi paparan panas ekstrim, beban kerja fisik berat, dan tuntutan produktivitas tinggi. Sementara itu, pekerja pesisir dan nelayan berhadapan dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, risiko keselamatan tinggi, dan ketidakpastian hasil tangkapan. Memahami dinamika stres kerja di kedua sektor ini menjadi krusial untuk merancang intervensi yang efektif dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Stres kerja adalah respon fisik dan psikologis yang timbul ketika terjadi ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dengan kemampuan, sumber daya, atau kebutuhan pekerja. Kondisi ini bukan sekedar perasaan tertekan sesaat, melainkan reaksi kompleks yang melibatkan sistem hormonal, saraf, dan perilaku individu. Ketika seseorang mengalami stres kerja, tubuh melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang memicu berbagai perubahan fisiologis. Dalam jangka pendek, respon ini membantu individu menghadapi tantangan. Namun, paparan stres berkepanjangan dapat menyebabkan kerusakan kesehatan yang serius. Dampak utama stres kerja meliputi penurunan produktivitas dan kualitas kerja, gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, masalah kesehatan fisik termasuk penyakit kardiovaskular, dan peningkatan absensi dan turnover karyawan. Jenis-jenis stres kerja. Yang pertama, stres akut. Reaksi sementara dan intens terhadap tekanan kerja yang spesifik, ditandai dengan peningkatan mendadak hormon adrenalin dan kortisol. Contohnya, deadline mendesak, presentasi penting, atau konflik tiba-tiba dengan rekan kerja. Karakteristiknya berlangsung dalam waktu singkat, gejala fisik dari jantung berdebar dan berkeringat, dan dapat diatasi dengan coping segera. Yang kedua, burnout, kelelahan kronis. Kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang berkepanjangan akibat stres kerja yang tidak ditangani. Gejala utamanya, kehilangan motivasi dan energi secara total, sikap sinis terhadap pekerjaan, penurunan prestasi kerja drastis, dan perasaan tidak berdaya dan putus asa. Risiko tinggi, pekerja dengan beban berlebih, dan dukungan sosial rendah. Kedua jenis stres ini memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda. Stres akut dapat diatasi dengan teknik manajemen waktu dan relaksasi. Sementara burnout membutuhkan intervensi komprehensif, termasuk restrukturasi beban kerja dan dukungan profesional. Paparan panas dan beban berat memicu stres. Faktor penyebab stres kerja pada pekerja perkebunan dan pesisir. Stres kerja di sektor perkebunan dan pesisir dipicu oleh kombinasi kompleks faktor lingkungan, organisasi, dan sosial. Memahami faktor-faktor ini secara mendalam sangat penting untuk merancang strategi intervensi yang tepat sasaran. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja di kedua sektor ini menghadapi tantangan unik yang berbeda dari pekerja di sektor formal lainnya. Kondisi kerja yang keras, ketidakpastian ekonomi, dan juga akses yang terbatas terhadap fasilitas kesehatan menjadi karakteristik umum yang memperburuk tingkat stres. Faktor-faktor lingkungan kerja. Yang pertama, paparan panas berlebih. Nelayan dan pekerja perkebunan bekerja di bawah terik matahari dengan suhu mencapai dari 35 sampai 40 derajat Celcius. Paparan panas ekstrim ini meningkatkan risiko stres panas yang dapat menyebabkan dehidrasi, kelelahan ekstrim, hingga heat stroke. Dampaknya penurunan konsentrasi, risiko kecelakaan kerja yang meningkat, dan penyakit terkait panas. Yang kedua, beban kerja fisik berat. Pekerjaan di perkebunan melibatkan aktivitas fisik intensif seperti mengangkat tandan buah sawit yang beratnya
10-30 kg, membersihkan lahan dan berjalan jauh di area perkebunan luas. Konsekuensinya berupa kelelahan kronis, cedera muskuloskeletal, dan penurunan produktivitas. Yang ketiga, fasilitas kerja tidak memadai. Banyak lokasi perkebunan dan pelabuhan perikanan memiliki fasilitas minim, seperti tidak ada tempat istirahat yang teduh dan nyaman, akses air minum terbatas, sanitasi dan toilet tidak layak, dan APD tidak tersedia atau tidak sesuai standar. Kondisi ini memperparah stres fisik dan psikologis para pekerja. Faktor organisasi dan sosial. Konflik kerja dan kurangnya dukungan sosial. Dukungan sosial dari rekan kerja dan atasan terbukti menjadi faktor protektif yang mengurangi dampak negatif stres. Namun, di banyak lokasi perkebunan dan pesisir, budaya kerja individualistis dan kompetitif menghambat pembentukan sistem dukungan sosial yang kuat. Ketidakjelasan peran dan perubahan organisasi. Ayo Sehat tahun 2025 mengidentifikasi beberapa faktor organisasi yang memicu stres. Yang pertama, ambiguitas peran, yaitu tanggung jawab tidak jelas, tumbang tindih tugas. Yang kedua, perubahan cepat, reorganisasi, pergantian manajemen, atau perubahan sistem kerja tanpa sosialisasi memadai. Yang ketiga, ketidaknyamanan kerja, yaitu status kontrak yang tidak jelas, ancaman PHK, atau ketidakpastian pendapatan khususnya nelayan. Yang keempat, kurangnya otonomi, yaitu tidak ada kontrol atas cara kerja atau jadwal. Faktor inilah yang menciptakan ketidakpastian yang memicu kecemasan dan stres berkelanjutan. Studi kasus pada PT Usaha Sawit Mandiri, Pasaman Barat. Temuan utamanya, konflik kerja berpengaruh signifikan positif terhadap lingkungan kerja yang tidak kondusif. Semakin tinggi konflik, semakin buruk persepsi kerja terhadap lingkungan kerja mereka. Yang kedua, peran mediasi stres. Stres kerja berfungsi sebagai variabel mediasi antara konflik kerja dan kepuasan kerja. Namun, efek mediasi ini bersifat tidak langsung dan tidak signifikan secara statistik. Yang ketiga, implikasi manajerial. Penelitian ini menyarankan bahwa manajemen perlu fokus pada pencegahan dan resolusi konflik kerja, perbaikan lingkungan kerja fisik dan psikososial, dan sistem komunikasi yang lebih terbuka. Dampak stres kerja pada kesehatan dan kinerja. Stres kerja yang tidak terkelola dengan baik memiliki konsekuensi serius terhadap kesehatan individu dan kinerja organisasi. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat menyebabkan masalah kesehatan kronis yang mempengaruhi kualitas hidup jangka panjang. Penelitian epidemiologi menunjukkan bahwa stres kerja kronis meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung koroner. Dari perspektif organisasi, stres kerja mengakibatkan kerugian ekonomi signifikan melalui penurunan produktivitas, biaya kesehatan, dan tingginya angka turnover. Dampak fisik dan psikologis. Yang pertama, dampak kardiovaskular. Tekanan darah tinggi adalah dampak fisik paling umum dari stres kerja kronis. Peningkatan hormon kortisol menyebabkan vasokonstriksi dan retensi sodium yang meningkatkan tekanan darah. Yang kedua, gangguan tidur. Stres kerja mengganggu ritme sirkadian dan produksi melatonin, menyebabkan insomnia dan kualitas tidur buruk. Dampaknya berupa kelelahan kronis, penurunan konsentrasi, dan peningkatan resiko kecelakaan kerja. Yang ketiga, sakit kepala dan nyeri. Ketegangan otot akibat stres menyebabkan tension head tense dan nyeri muskuloskeletal, terutama di area leher, bahu, dan punggung. Yang keempat, gangguan mental. Stres kronis meningkatkan resiko depresi dan kecemasan. Gejalanya meliputi kehilangan minat, perubahan nafsu makan, sulit konsentrasi, dan pikiran negatif persisten. Dampak pada kinerja organisasi. Yang pertama, produktivitas menurun, absensi meningkat, dan turnover tinggi. Stres panas dan kelelahan fisik di pekerja pesisir.
Strategi manajemen stres kerja yang efektif. Manajemen stres kerja yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan individu, organisasi, dan sistem sosial. Tidak ada solusi tunggal yang cocok untuk semua situasi. Strateginya harus disesuaikan. Tidak ada solusi tunggal yang cocok untuk semua situasi. Strateginya harus disesuaikan dengan konteks spesifik, jenis pekerjaan, dan karakteristik pekerja. Penelitian terkini menunjukkan bahwa kombinasi intervensi tingkat individu seperti teknik coping dan manajemen waktu dengan intervensi tingkat organisasi seperti redesain pekerjaan dan peningkatan dukungan sosial yang menghasilkan efektivitas terbaik dalam mengurangi stres kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. 7 cara efektif mengatasi stres kerja. Yang pertama, kenali penyebab utama stres. Yang kedua, atur prioritas dan waktu kerja. Yang ketiga, pelajari teknik relaksasi. Yang keempat, lakukan aktivitas fisik rutin. Yang kelima, bangun ketahanan mental. Yang keenam, bangun hubungan positif. Dan yang terakhir, bicarakan masalah. Manajemen waktu dan komunikasi. Manajemen waktu yang baik. Pengelolaan waktu yang efektif adalah kunci mengurangi beban kerja berlebih dan mencegah stres. Prinsip-prinsip manajemen waktu yang terbukti efektif meliputi alokasi waktu untuk setiap tugas di awal hari, tetapkan deadline realistis untuk setiap aktivitas. Jika memungkinkan, bagikan tugas dengan rekan, mulai tugas sulit lebih dulu saat energi tinggi, dan sisakan waktu cadangan untuk hal yang tak terduga. Komunikasi terbuka dan sehat. Berikut komunikasi yang baik meliputi ekspresikan kebutuhan dan batasan dengan jelas tanpa agresi, dengarkan rekan dan atasan dengan empati, berikan dan terima kritik secara profesional, komunikasikan kendala atau masalah lebih awal, dan adakan pertemuan rutin untuk klarifikasi ekspektasi. Komunikasi terbuka mencegah miskomunikasi yang sering menjadi sumber konflik dan stres di tempat kerja. Berikut studi kasus PT Perkebunan Nusantara Adolina Perbaungan. Implikasi untuk manajemen stres. Studi ini menggarisbawahi bahwa manajemen stres tidak bisa dipisahkan dari perbaikan kondisi kerja struktural. Intervensi individual seperti pelatihan coping akan kurang efektif jika kondisi kerja fundamental, yang artinya beban berlebih, fasilitas buruk yang tidak diperbaiki. Adapun peran dukungan sosial dan lingkungan kerja. Yang pertama, dukungan supervisor. Yang kedua, kenyamanan fisik. Yang ketiga, keamanan kerja. Yang keempat, dukungan rekan kerja. Yang kelima, dukungan keluarga. Dan yang terakhir, kebijakan organisasi. Teknik relaksasi dan olahraga. Olahraga teratur untuk mitigasi stres. Teknik relaksasi berbasis bukti. Yang pertama, pernapasan diafragma. Praktik 5-10 menit efektif mengurangi stres akut. Yang kedua, progresif muscle relaksasi. Efektif untuk mengurangi ketegangan fisik dan meningkatkan kesadaran tubuh. Yang ketiga, meditasi mindfulness. Fokus pada kesadaran momen sekarang tanpa judgement. Dan yang keempat, terapi musik. Dapat dipraktikkan saat istirahat kerja atau perjalanan. Rekomendasi dan implementasi manajemen stres. Rekomendasi untuk perusahaan perkebunan dan pesisir. Yang pertama, penyediaan fasilitas kerja yang memadai. Yang kedua, program pelatihan manajemen stres dan kesehatan mental. Dan yang ketiga, monitoring beban kerja dan rotasi tugas. Rekomendasi untuk pekerja. Yang pertama, kenali tanda-tanda stres dan lakukan tindakan coping. Yang kedua, bangun komunikasi dengan rekan dan atasan. Dan yang ketiga, jaga pola hidup sehat seperti
tidur yang cukup, nutrisi, dan olahraga. Berikut tips tambahan rekomendasi untuk bekerja. Pisahkan waktu kerja dan personal. Hindari membawa pekerjaan pulang jika memungkinkan. Selanjutnya, ikuti pelatihan atau workshop pengembangan diri. Hal ini untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kecemasan terhadap tuntutan kerja. Dan yang terakhir, aktivitas spiritual berupa doa dan meditasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.